Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhajianto, asal instansi SMK Negeri 2 Wonosobo, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga LPTK Universitas Negeri Surabaya tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning pada kelas 11 teknik ketenaga listrikan, elemen instalasi penerangan listrik, dengan topik setting software sistem kendali berbasis IoT dengan microcontroller Node MCU ESP8266 untuk mengendalikan 4 buah lampu. Demikian saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Jos. Ya, salah satu doa ketuanya. Silakan mengambil posisi berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, siapkan smartphone kalian untuk menuju Google Form yang sudah ada di Google Classroom yang sudah kalian kunjungi. Silakan untuk melakukan absen. Jangan lupa setelah ngisi kehadiran dikirim ya, biar terekam. Kalau sudah dikirim, kalian melangkah selanjutnya menuju menti.com. Di grup sudah saya tulis linknya, menti.com. Ya, silakan masuk. Kodenya 37468161. Kodenya dimasukkan. Ya, sudah semuanya bisa mengirim like atau motion. Bisa ya? Sudah ya? Oke. Saya akan melihat kesiapan kalian. Ya, bagaimana perasaan Anda saat ini?
Silakan kamu tulis, jangan lupa dikirim. Ya, ada yang lapar, galau. Oh, Ada lagi? itu Pak. Sangat bahagia, Galau. senangnya oi, biasa saja. Ya. Sudah semuanya ngirim? Sudah, oke, baik. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Hal apa yang membuat Anda semangat dalam mempelajari sistem kendali ini? Apa yang membuat Anda bersemangat? Motivasi apa? Silakan ditulis. Menambah ilmu. Ingin menambah ilmu ya, jadi ada harapan kalian mempelajari ini adalah agar mendapatkan ilmu. Tentunya ilmu baru mungkin ya. Ada lagi? Mudah untuk memahami, menambah ilmu, dapat menambah wawasan. Ilmu. Silakan lanjut yang belum, jangan lupa dikirim biar muncul di situ. Dapat menambah wawasan. Mudah untuk memahami. Ya. Oke, jadi intinya dari apa yang kalian kirim di sini, harapannya dengan mempelajari ini ada motivasi. Intinya kamu untuk menambah wawasan, menambah ilmu agar mudah memahami dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Berikutnya, apa yang kamu ketahui tentang Internet of Things? Internet yang bisa mengendalikan alat. Ada lagi? Ya, alat canggih menggunakan internet. Ya, saya bacakan kembali dari apa yang kamu tulis berdasarkan pertanyaan. Apa yang Anda ketahui tentang IoT? Itu adalah perangkat yang menggunakan internet, internet yang bisa mengendalikan alat, internet memudahkan pencarian, pengendalian alat jarak jauh, alat canggih menggunakan internet, mengendalikan alat menggunakan internet, membantu dalam pencarian informasi. Ya, jadi intinya apa yang kamu tulis ini, kalau sudah memahami pada bahwa IoT itu adalah bagaimana dengan internet itu bisa mengendalikan peralatan listrik di rumah. Ya. Untuk selanjutnya saya ingin memberikan juga pertanyaan terkait dengan hubungan IoT ini di sekitar kalian. Nah, siapa yang bertanya? Apabila Anda sekeluarga ya berpergian keluar kota dan menginap, bagaimanakah cara menghidupkan lampu di rumah? Ya, silakan Aldi. Meminta bantuan tetangga atau teman untuk sesekali menyalakan atau mematikan lampu di rumah, atau memasang sensor cahaya untuk mematikan atau menghidupkan lampu-lampu di rumah. Ya, bagus. Jadi yang pertama secara manual ya, titip tangga tonggoni dikasih kunci nanti untuk menghidupkan. Yang kedua dengan menambahkan sensor lampu. Ya, bagus. Terus berikutnya, apa yang Anda ketahui tentang sistem kendali jarak jauh? Sistem kendali jarak jauh atau sering disebut juga dengan sistem kendali remote merujuk pada teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan mengelola perangkat atau sistem dari lokasi yang berjauhan. Sistem ini biasanya memanfaatkan teknologi nirkabel dan pengendalian jarak jauh untuk memberikan kenyamanan dan fleksibilitas dalam mengoperasikan perangkat atau sistem. Ya, bagus. Alif. Dari yang Alif utarakan bahwa kendali jarak jauh itu bagaimana mengendalikan peralatan itu
di mana si pengendalinya tidak berada di alat tersebut. Dia mengendalikan dari jauh, bahkan di luar kota, luar pulau, luar negara, itu bisa mengendalikan peralatan secara nirkabel, ya. Di mana di sini adalah menggunakan teknologi, ya, teknologi nirkabel. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang instalasi listrik, ya, rumah, ya, dan intinya merangkai lampu, menginstalasi lampu, kontak, saklar dan sebagainya. Nah, di sini saya pengen bertanya karena yang akan kita pelajari ini ada kaitannya dengan itu. Kalau kemarin itu instalasi di rumah sederhana itu mengendalikannya secara manual dengan saklar, ya, saklar tunggal, saklar tukar dan sebagainya. Nah, nanti dia tidak secara manual. Nah, saya ingin bertanya, apa yang Anda ketahui tentang instalasi listrik di rumah? Ya, silakan Angga Dika. Instalasi listrik di rumah merupakan sistem yang menyediakan sumber daya listrik untuk beberapa perangkat dan peralatan. Instalasi listrik melibatkan pemasangan kabel, saklar, stop kontak, dan perangkat pelindung seperti MCB, miniatur circuit breaker. Iya, bagus. Ya, jadi kalian sudah memahami di sini bahwa untuk keperluan instalasi itu membutuhkan perangkat-perangkat, diantaranya itu saklar, stop kontak, perangkat perlindungan seperti MCB, miniatur circuit breaker. Nah, di sini terfokus pada saklar, ya, mengendalikan lampu. Dan nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengendalikan lampu, ya, tanpa menggunakan saklar manual. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda aliran listrik dari sumber daya utama menuju perangkat atau ruangan tertentu? Saya Pak. Ya, Arya, silakan. Aliran listrik terjadi dari kWh meter ke panel listrik dan dari sana dibagi ke berbagai sirkuit yang melayani ruangan atau perangkat tertentu. Aliran listrik dimulai dari sumber daya eksternal melewati kWh meter listrik masuk ke panel listrik dan kemudian dialirkan melalui sirkuit-sirkuit yang terhubung dengan lampu dan stop kontak yang di berbagai ruangan. Ya, bagus. Jadi kalian sudah bisa flashback terhadap materi kemarin terkait aliran listrik dari sumber ke beban, ya, dimana ini sangat penting sekali karena diagram alir ini untuk mengetahui bagaimana aliran listrik itu dia mengalir, mengendalikan juga untuk beban-beban yang ada di rumah tersebut. Ya. Untuk pertemuan sebelumnya tentang instalasi listrik rumah ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas. Ya, baik. Nah, tujuan belajarnya pada pertemuan hari ini adalah setelah melihat video tutorial tentang Internet of Things, peserta didik dapat melakukan setting software peralatan IoT dengan bantuan trainer yang seperti di sebelah kiri kalian. Itu nanti kalian melakukan setting softwarenya agar bisa menghidupkan lampu dan mematikan lampu menggunakan smartphone dari jarak jauh, ya. Jadi dengan bantuan trainer, di mana trainer ini dia menggunakan microcontroller Note MCU ISP8266 dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajarannya. Untuk teknik penilaian, ya, ada 3 teknik penilaian. Itu diantaranya teknik penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sikap selama proses nanti saya sambil keliling menilai, keterampilan nanti saat kamu praktek, dan pengetahuan nanti di akhir materi kalian akan ada tes formatif, ya, melalui Google Form. Ya.
Ya, selanjutnya kalian akan melihat tayangan video ini. Silakan diperhatikan. Ya. Welcome to Text Medicine. In this video, we will make a new big ID platform of motivation project in Indian medicine. And as you can see, you just need a moment. We are given the Bible supply to medicine and the data model. And these images are connected across the detail teams and the ground team. And if you use overlapping instead of images, they will connect the perspective across the detail teams and the ground team. As you can see, there are a lot of connections, so to make this a that I have given a PCB for this project, but as you see, you can also make this project without using any customizing PCB. If you want to get this customizing PCB, then download the Java file from the video description and order it from the description. You can order any customizing PCB from the description with specific steps. First, upload the Java file. Ya, sudah kalian lihat videonya. Nah, dari video tadi silakan kamu menuju Google Classroom. Dibuka. Ya, sudah buka semua. Di situ ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Ada permasalahan, ada studi kasus. Ya. Nah, silakan dari pertanyaan itu, silakan nanti setelah berkelompok kalian diskusikan. Setelah didiskusikan, kalian tulis di LKPD ini nama peserta, nama kelompok, terus kamu tulis hasil diskusi. Ya, hasil diskusi kamu tulis di sini. Setelah selesai hasil diskusi ini, silakan nanti di-scan menggunakan smartphone kalian. Ya, yang mengumpulkan hanya cukup satu kelompok satu. Di-scan, dikirim ke Google Classroom lagi. Sudah saya share kelompoknya di WA, silakan sekarang mulai menuju ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 sini. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Ya. Ya. Di hasil diskusi ini menentukan apa? Alat bahan ya, alat bahan, terus langkah langkah kerja ya, menentukan alat bahan, langkah kerja, terus apa lagi? Pengaturan akun ya, bagaimana cara mengatur akun ya, betul ya, silakan dilanjut. Sudah selesai? Ya, baik, kalau sudah kalian selesai untuk berdiskusi terkait dengan langkah-langkah penyelesaian masalah yang ada di Google Classroom, silakan lakukan langkah berikutnya sesuai yang sudah kalian tentukan, yang sudah kamu tulis ya, di LKPD. Silakan menuju ke meja komputer untuk melakukan langkah selanjutnya. Ya, silakan. Sini. Ya. Klik tab baru. Ya. Gmail, klik Gmail, ketik Gmail, atau sini misalnya ini klik Gmail, create password,
Setting sesuai, lakukan setting sesuai. Data stream dulu. Data stream pakai virtual pin. Ya, pakai virtual pin. Ya, nah itu V1. Dikasih keterangan saklar 1 gitu boleh. Sini, Pak. Wait, ya. Sampai 4 kali ya. V1, V2, V3, V4. Ya, 4 kali. Ya kan ukur stop sing cuma mau coba tuh ini sini kecil sini apa dulu baik, setelah kalian melaksanakan diskusi dan praktek untuk pengumpulan data dalam rangka penyelesaian masalah yang ada di Google Classroom, selanjutnya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dan praktek kalian. Ya, silakan untuk kelompok yang sudah siap bisa maju dulu, silakan. Ya, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang setting software sistem kendali berbasis IoT dengan microcontroller node MCU ESP P8266 untuk mengendalikan 4 buah lampu. Hasil diskusi kelompok kami tentang langkah-langkah yang dilakukan agar microcontroller dapat mengendalikan 4 buah lampu adalah sebagai berikut. Menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang digunakan untuk penyelesaian masalah adalah trainer sistem kendali berbasis IoT dengan microcontroller Nodemco ESP8266 untuk mengendalikan 4 buah lampu. Sedangkan yang dibutuhkan adalah PC atau laptop dengan aplikasi Arduino Uno, smartphone dengan aplikasi Blink, dan kabel program micro USB. Pengaturan akun dan aplikasi Blink IoT. Berdasarkan tugas, maka dibutuhkan sistem kendali berupa sistem kendali yang dapat terkoneksi ke internet dengan memanfaatkan cloud server yaitu Blink Server. Sedangkan pada smartphone Android menggunakan aplikasi Blink yang dapat di-download melalui Play Store. Langkah-langkah pembuatan akun di Blink. 1. Buka alamat https blink.cloud atau dashboard atau register. 2. Masukkan alamat email dan klik sign up. 3. Buka inbox email dan klik create password. 4. Setelah dashboard halaman utama terbuka, ketik nama depan dan klik down. 5. Klik new template. 6. Ketik nama, misal Saklar IoT. Pilih ESP8266 dan tipe koneksi WiFi dan klik down. 7. Klik data stream dan klik new data stream. 8. Klik new data stream sampai 4 kali untuk virtual pin V1, V2, V3, dan V4 dan data tip pilih integer. 9. Klik web dashboard dan geser tombol switch 4 buah serta lakukan pengaturan pada setting sesuai dengan data stream V1 untuk saklar 1, V2 untuk saklar 2, V3 untuk saklar 3, dan 4 untuk saklar 4 seperti gambar di bawah ini. 10.
Selanjutnya, install Blink IoT versi 2 di smartphone Android dan login dengan username dan password yang telah dibuat di Blink server dan login. Pilih developer mode dan klik template yang otomatis muncul. Klik tambah widget, tambahkan path switch, dan lakukan pengaturan integer sesuai yang didata stream Blink server. Copy template ID dan template name pada source program pada software Arduino IDE yang telah disiapkan. Lakukan tes koneksi aplikasi Blink di aplikasi smartphone Android dengan Blink Cloud Server. Pastikan terkoneksi bisa menjalankan template sekelarnya. Koneksikan microcontroller node MCU SP8266 dengan WiFi yang ada di lokasi instalasi. Apabila status pada aplikasi sudah berubah dari offline menjadi online, berarti rangkaian siap dikendalikan dari smartphone maupun dari PC. Kesimpulan, untuk membuat instalasi penerangan rumah sederhana yang dapat dikontrol dari jarak jauh, diperlukan rangkaian kendali yang dapat berbasis IoT terkoneksi dengan internet. Kita dapat mematikan atau menghidupkan 4 buah lampu ini melalui aplikasi Blink yang ada di handphone. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bagaimana Blink memfasilitasi pengembangan proyek lot yang kompleks? Terima kasih atas pertanyaan dari Zarlina tentang fasilitas Blink dalam pengembangan proyek IoT yang kompleks. Blink menyediakan platform yang intuitif dan mudah digunakan untuk menghubungkan perangkat keras dengan aplikasi mobile dengan beragam widget dan fitur yang tersedia. Pengguna dapat dengan mudah mengontrol, memantau, dan mengotomatiskan perangkat mereka, memungkinkan pengembangan proyek IoT yang kompleks dengan cepat dan efisien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah menyampaikan presentasi hasil diskusi dan prakteknya, sudah mengeksplorasi, mencari solusi terhadap permasalahan yang diberikan di Glassroom melalui diskusi maupun literasi tadi, browsing, melihat video, dan menggali informasi melalui praktek. Ya. Dari yang sudah kalian laksanakan dari awal sampai akhir, saya lihat tadi kesemuanya sudah bisa melaksanakan, aktif semua, bekerja sesuai dengan bagian-bagiannya, terus mencari data, mengisi LKPD. Nah, kita analisa terkait dengan tugas yang kalian laksanakan, yaitu melakukan setting atau pengaturan pada microcontroller yang berbasis IoT untuk mengendalikan 4 buah lampu. Nah, analisisnya demikian, bahwa kita melakukan setting program dimulai dari membuat akun, mendaftar ya di server Blink. Nah, intinya dalam melakukan pengaturan setting ini, kita melakukan setting itu berdasarkan misalnya nanti suatu saat kalian bisnis, bekerja, ada orang pengen rumahnya dikontrol dari jarak jauh karena sering pergi, kadang nginep ya, sampai sehari, 2 hari, seminggu, kesulitan untuk matikan lampu di rumah. Nah, kalian bisa memfasilitasi, menawarkan butuh yang matikan lampu mana saja. Setelah mendapat data itu, baru kita membuatkan akun,
ya, membuatkan akun, terus melakukan setting membuat data stream, terus membuat dashboard, terus selanjutnya kita dari pengaturan program di server Blink itu dilanjutkan pengaturan di aplikasi di komputer, yaitu apa tadi, Arduino Uno. Baik, sampai di mendekati ujung, mendekati akhir, kita akan menarik kesimpulan terhadap kegiatan pembelajaran ini. Adakah yang bisa membantu atau mengasih kesimpulan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan untuk Nur Syifa. Implementasi sistem kendali berbasis IoT memberikan kemudahan pengendalian pencahayaan rumah secara jarak jauh melalui aplikasi ponsel pintar atau antarmuka web tanpa harus berada di lokasi fisik. Ya, bagus. Ya. Jadi kesepakatan itu kesimpulan tadi terkait dengan kendali berbasis IoT, dapat saya tarik garis besarnya itu adalah ada internet, ada aplikasi di smartphone, terus ada software Arduino IDE di komputer, terus yang terakhir itu adalah instalasi listrik. Mungkin kamu melihat pas terakhir tadi ya, kita melakukan pairing, device sudah online, terus microcontroller juga sudah dia normal, ternyata tidak bisa hidup, kita tunggu dia hidup sendiri. Nah, kelemahan itu yang menjadi kendala. Kecepatan internet di rumah, alat yang dikendalikan. Kalau pelan ya kita menghidupkan sekarang, bisa hidupnya besok. Ya kalau cepat, ceklik langsung hidup. Cuma kelemahannya itu ya maklumlah karena jarak jauh, pengaruh internet ya. Kelemahan itu ya disikapi dengan memasang internet dengan kecepatan yang lebih tinggi ya. Ya itu. Ada lagi yang mau ngasih silakan? Silakan. Nggak ada, cukup? Ya kalau udah cukup kita lanjutkan refleksi. Untuk refleksi silakan nanti bisa diisi di rumah ya. Bisa diisi rumah, saya kirim pertanyaan refleksi melalui Google Classroom ya. Nanti kamu isi terkait dengan pembelajaran ini. Kalau ada kekurangan tulis aja di situ. Ya. Tujuannya apa-apa untuk memperbaiki kekurangan yang hari ini, nanti untuk yang datang kita perbaiki. Silakan terkait dengan media, dengan teman-teman, dengan guru dan sebagainya. Nah, di akhir materi ini saya akan melaksanakan tes formatif seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk tes formatif ini akan saya kirim linknya melalui WA. Silakan WA-nya dibuka. Silakan dikerjakan, itu hanya 10 soal, kamu pilih jawaban yang paling benar. Jalin. Boleh.
Sudah dikirim, jangan lupa ya. Jangan lupa dikirim kalau sudah mengerjakan. Sudah selesai belum? Sudah? Baik, kalau sudah selesai hasil tes akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya ya. Silakan dipersiapkan karena ini adalah setting untuk hanya 4 buah lampu. Untuk pertemuan ke depan kita melakukan setting untuk lebih banyak lampu lagi, mungkin dengan variasi yang lain, dengan ditambahkan timer atau dengan ditambahkan jam nyala, jam mati ya. Itu aja mungkin untuk praktek pada hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Habis kau doa. Doa mulai. Doa selesai. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. Keplok-keplok dingin. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. Siap. Kita 1, 2, 3.